Halo teman-teman, balik lagi bersama kita Berandalan Jakarta. Nah, di belakang kita nih udah ada satu mobil gold gitu ya, Mo? Yoi, Champagne Gold sebenarnya. Anjay, bisa dijual nggak nih gold ya? Ya. Mau tahu detail mobil ini, nonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, kita mulai ya reviewnya. Corolla All New 1800 manual tahun 2000. Gledek cuy. Ini anginnya udah kenceng banget teman-teman. Mendung juga, tapi kita harus tetap review buat kalian. Kita mulai dari kap mesinnya ya teman-teman. Ini kap mesinnya, kalau kalian perhatikan, ini ada nut tipis baru di tengah-tengahnya. Yang sebelumnya nutnya cuma dua, kanan dan kiri. Di kap mesin Corolla 1600, nut utamanya ini nggak nyambung teman-teman dengan grill. Dia lebih ke tengah sini, lalu ngebulat. Kalau yang 1800 ini langsung nyambung sama grill. Sekarang kita lanjut ke grill ya teman-teman. Grillnya ini sekarang modelnya baru di tahun 2000 ini. Dan logo Toyotanya pindah sekarang, ada di kap mesin. Oke, sekarang kita mulai ke headlamp ya teman-teman. Headlampnya ini dulu Toyota memasarkan dengan model kristal. Mau tahu kristalnya? Di dalam. Headlamp ini membuat Toyota dari kesan sporty menjadi elegan. Untuk sennya sendiri bentuknya standar nih teman-teman. Tidak ada perubahan dari model sebelumnya, tapi dia ada jendolan di sini teman-teman. Jendolan ini untuk membantu sen ini biar agar lebih merefleksi cahaya. Jadi ketika kita ngesen, orang-orang lain akan lebih waspada terhadap mobil kita. Dan yang terakhir, perhatiin deh, di bagian kotak ini teksturnya kesannya seperti berlian teman-teman. Untuk di bumpernya sendiri teman-teman, mobil ini belum ada fog lamp ya. Dan bumpernya ini one piece, generasi sebelumnya two piece. Dan di bumpernya, untuk ukuran airbag sendiri, ini gede banget teman-teman. Wajar, kalian mau tahu nggak, radiator Corolla ini gede banget loh. Jadi dari ujung kiri sampai ujung kanan nih, semuanya bisa didinginkan. Sekarang kita ke samping ya teman-teman. Ini di samping, kalau mobil kalian standar, ini ada ciri khas Toyota Corolla. Perhatiin deh, ini mobil kan kondisi bodinya rata. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, jarak ban ke fender bagian depan itu lebih jauh dibanding bagian belakang. Sebelum kita ngomongin pelek, kita buktikan ya. Ini yang ban depan 4 jari, longgar. Yang belakang cuma 3 jari teman-teman. Sekarang percaya kan? Velgnya nih ring 14, lebarnya 5,5. Ini ada ukurannya. Dan velgnya ini kondisi standar ya teman-teman. Ini velg asli bawaannya dia. Tapi untuk bannya, ini ban udah bukan ukuran aslinya teman-teman. Sekarang dia pakai 175/65 ring 14. Aslinya itu 185/60 ring 14. Untuk sisi pengereman, yang depan udah pakai cakram, tapi yang belakang masih tromol teman-teman. Dan karena ini yang tipe XLI, dia belum ada ABS. Kalau dari samping, gua ngeliat nih mobil sih boring teman-teman. Tapi ada satu yang menolong mobil ini ketika kita lihat dari samping. List. Kalau menurut gua, list ini ngebuat tampilan mobil ini jadi 90s banget. Spionnya nih udah elektrik ya teman-teman. Cuma dia belum retract, jadi bisa kita main-mainin. Handle-nya ini bahannya plastik teman-teman. Tahu nggak rasanya kayak apa? Kayak sedotan ale-ale. Terus kalau kita perhatikan di sini, karena ini model XLI, listnya ini nggak chrome teman-teman. Kalau yang SEG, ini udah chrome ya teman-teman. Ini salah satu penyakit mobil tua. Karet ya, udah pada getas. Kalian harus cek ya. Hati-hati bocor ya. Di atapnya ada 2 jalur air teman-teman. Kalau kalian perhatikan baik-baik, atap Corolla ini cembung. Jadi dia bisa ngebuang jalur airnya ke depan dan ke belakang. Hal ini ngebantu banget mobil ini agar atapnya tidak mudah terkena korosi alias karatan. Gue punya berita duka teman-teman. Kalau kalian ingin beli mobil ini, sayang sekali BBM-nya sudah tidak tersedia di pasaran. Di sini tulisannya pakailah premix. Kalian tahu nggak premix itu apa? Jangan takut. Premix itu sebenarnya Pertamax teman-teman. Karena dulu tahun 90-an cuma ada premium, premix, dan super TT. Kalau kita lihat dari belakang, ini mobil, kayak ada yang kurang sesuatu teman-teman. Gue pribadi sih mungkin kalau kita tambahin daktel akan jadi manis banget nih mobil. Desain lampunya ini buat gua lebih keren dibandingkan Great Corolla dan All New 16. Kenapa? Karena desain lampunya ini ngebuat Corolla pantatnya jadi lebih manis.
Bumper belakangnya ini one piece ya teman-teman, dan bahannya plastik. Tapi untuk desain sendiri, bumper belakangnya ini Toyota masih mempertahankan kesan sporty, walaupun dia sudah mengusung kesan elegan di mobil ini. Di pilar A bagian supir, ini ada antena radio teman-teman, panjang banget. Tapi kalau yang SEG, antenanya ada di sini teman-teman, dan dia otomatis begitu kita kontak, dia akan naik. Mesinnya ini buat di Indonesia ya teman-teman, mesin 1800 dengan kode 7AFE. Apa itu 7A? 7A itu pengembangan Toyota terhadap mesin 4AGE. Mereka naikin stroke 4AGE dari 77 mili menjadi 85,5 mm. Wah teman-teman, tiba-tiba hujan deras nih, tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjut reviewnya. Sekarang kan kita di dalam mobil, jadi kita aman dari hujan. Kita bahas aja yuk. Kita mulai aja ya teman-teman. Ini kita mulai dari pintu. Pintunya door trimnya ini bahannya soft touch loh teman-teman. Itu sama dengan dashboardnya dan bahkan setir. Kalau aslinya nih fabric teman-teman bagian sini. Lalu di bagian pintu lagi ini ada pengontrolan kaca, electric power window, lalu lock unlock dan lock unlock window. Untuk handle-nya sendiri yang bagian dalam nih 90s banget teman-teman. Tapi untuk nutup pintunya jangan pakai handle yang sini ya teman-teman. Itu rawan patah. Pegangannya sebelah sini. Lalu di bagian bawahnya ada kompartemen kecil, tapi nggak ada cup holder ya teman-teman. Tapi bisa lah kalian naruh dompet. Untuk bagian kanan supir, di sini paling atas jelas ada AC. Lalu ada pengaturan spion kanan kiri dan adjusternya. Di bawahnya lagi ada laci kecil, kalian bisa taruh tuh namanya e-tol di sini. Kalau kita ke bawah lagi ada untuk bukaan kap mesin. Sebelah kiri pengaturan spion, ini kalau yang tipe SEG ada untuk dimmer cluster informasi. Tapi karena XLI, ini kayaknya sensor alarm aftermarket mobil ini deh teman-teman. Cluster indikator sendiri ini standar banget teman-teman. Cuma ada fuel gauge, speedometer, tachometer, dan temperatur. Di sini ada tombol. Tombol ini gunanya untuk mereset distance atau jarak tempuh kita. Lalu jelas di atasnya ada odometer. Yang pasti semuanya serba analog teman-teman. Gue suka banget analog. Tuas di mobil ini ada dua. Yang kanan jelas untuk lampu, yang kiri untuk wiper. Tapi karena ini model XLI, intermediate-nya, interval wipernya belum bisa di setel. Dia cuma satu setelan. Lama ya ternyata setelannya. Kalau yang SEG, interval wiper itu bisa di setel teman-teman. Untuk setirnya, karena ini tipe XLI, dia cuma palang 3 gini teman-teman. Kalau SEG itu palang 4. Lalu bahan setirnya ini soft touch juga. Tapi ini karena udah tua, lihat deh, kendor teman-teman. Wajar lah, ini mobil juga kan udah berumur. Dan setirnya ini bisa tilting ya teman-teman, tapi belum bisa teleskopik. Untuk kenyamanan pengendara, kalau yang SEG ada footrest-nya, posisi di sini. Sedangkan untuk yang XLI ini footrest-nya nggak ada ya teman-teman. Sekarang kita ke tengah teman-teman. Di dashboard tengah ini ada head unit. Head unitnya single din. Lalu di bawah head unit ada 2 lubang AC dan hazard. Kalau kita ke bawah lagi, di sini ada jam dan pengaturan ventilasi. Karena ini XLI, modelnya analog ya teman-teman. Lalu ini defogger belakang. Setelan AC-nya cuma ada ke arah penumpang dan defogger depan. Lalu ini suhu dan ini fan. Kalau kita ke bawah lagi dari AC ada kompartemen kecil teman-teman. Di bawah cup holder ini ada asbak dan soket 12 volt. Aslinya ada lighternya ya teman-teman. Mari kita lihat persnelingnya. Persnelingnya ini bahannya keras nih teman-teman, tapi enak sih di gripnya. Lalu kalian perhatikan deh, persnelingnya kok rada miring ke kanan ya. Di konsol tengah ini ada tempat buat naruh koin teman-teman, dan ini alarm asli bawaannya. Posisinya di sini teman-teman, sensor alarmnya. Handbrake-nya bahannya soft touch juga loh teman-teman. Ergonomis banget buat dipegang seperti ini. Lalu di tengahnya lagi ada konsol box. Cukup kecil sih teman-teman dibandingkan mobil-mobil sekarang. Di depan penumpang ini ada glove box yang gede loh teman-teman, tapi dia belum soft open. Lalu karena ini tipe XLI, nggak ada airbag teman-teman. Supir juga nggak ada. Sun visor. Sun visornya yang ada kacanya cuma sisi penumpang ya teman-teman. Kalau si driver nih polos, ini tipe XLI. Kalau tipe SEG, seingat gua di sini ada perhatian atau nggak peringatan untuk masalah airbag teman-teman.
spion tengahnya kecil loh teman-teman. Ini biasanya kalau dulu gue di mobil gue kasih spion yang rada panjang untuk membantu gue melihat objek-objek terutama di bagian kiri belakang mobil ini. Gue mau berbagi cerita sedikit nih teman-teman, karena gue punya mobil ini yang 16 SEG. Kalau duduk di mobil belakang Corolla itu udah pasti sempit teman-teman. Tinggi gue cuma 170, buat gue itu sempit. Headroom juga pendek banget. Ini lo lihat aja, gue di bagian depan aja headroom gue kecil kan, dikit kan, ya sudah. Dan yang terakhir, kalau duduk di belakang itu bakal berasa banget kerasnya suspensi Corolla ini. Tapi jangan sedih, itu berbanding dengan durability kaki Corolla ini. Kaki-kakinya nih badak banget teman-teman. Untuk pengaturan jok sendiri, ini cuma bisa maju mundur sama reclining ya teman-teman. Tapi kalau yang SEG itu ada knob di bagian kanan ini yang bisa ngatur tinggi rendahnya jok ini. Lalu yang SEG di sini ada adjuster yang berfungsi untuk menyetel bagian punggung dari jok Corolla ini. Kita mulai test drive yuk teman-teman. Ini yang 18, ternyata kopliknya udah hidrolik loh ya. Wow, udah enteng dong ya mau berarti. Enteng banget. Untuk ride position, ini mobil all new Corolla itu yang ngebuat gue jatuh cinta sama mobil-mobil tahun 90-an. Ride positionnya enak banget mobil ini. Kaki rada nyelonjor, nih setir nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, pas ke tengah, dan sudut pandang tuh luas banget pakai mobil tahun 90-an tuh. Ini enak banget teman-teman. Rekomen banget nih, salah satu mobil yang rekomen untuk riding positionnya. Jadi sekarang pertanyaan gue gini, kenapa produsen-produsen mobil itu sekarang tidak bisa menciptakan mobil dengan ride position senikmat ini lagi teman-teman? Dewi, kalau hidupku. Rekor lagi. Untuk ride quality-nya sendiri, mobil ini nggak bisa gue bilang bagus ya teman-teman. Cuma cukup. Kita mulai dari kekedapan kabin. Kedepan kabin gak kedap sama sekali. Oke, ada noise reduction, iya. Suara-suara dari luar kendaraan ini emang rada teredam. Tapi tetap aja teman-teman, suara-suara dari luar masuk kok ke mobil ini. Lalu untuk suspensinya sendiri, ini empuk. Elah, kalian harap apa? Ini Corolla. Corolla itu pada tahun 90-an kelas paling bawah untuk sedan-sedan Toyota. Makanya dia lawannya Civic. Apa yang kalian harapkan? Mobil kelas paling rendah kok mau empuk. Tapi nilai positif dari suspensi mobil Corolla ini jarang banget rusak nih mobil, sumpah. Ini mobil yang jarang banget rusak, termasuk kaki-kakinya. Kaki-kakinya ini cukup badak ya teman-teman. Gue sering banget dulu pakai mobil gue itu masukin jalan-jalan off-road. Ya, gue kayak yang aku anak off-road, Sehat dan kuat. yoi. Dan ya mobil gue kayak masih happy-happy aja habis itu. Jarang banget rusak, badak kaki-kakinya. Kalau dibandingkan rivalnya Honda ya, Corolla ini kaki-kakinya lebih kuat jauh dibandingkan Civic. Buat kalian yang suka ngirit, ini mobil cocok banget buat kalian. Sekarang kita tes yuk larinya nih mobil 1800 kan. Wih, udah 50 nya. 60 bego. Emang 60? 60. Oke, 60 yang lihat. Tadi kan dari dead stop. Sekarang kita coba dari creeping yuk. Let's go. Ini gua creeping ya teman-teman. Lihat deh kaki gua dua-duanya nggak nginjek apa-apa. 3, 2, 1. 60 aja. Bener kan 60? Iya. Performance-nya enak nih yang 1800. Tadi gue nyoba dari dead stop maupun dari creeping, itu nyampe 60-nya gampang banget. Dan gue ngegas tadi nggak full ya teman-teman. Gue selalu ngetes cuma 30% dari gas. Yang kita bandingin sama CR-V kemarin cuma sampai 50 km/jam. Itu sebenarnya wajar sih. CR-V kan bobotnya lebih berat daripada Corolla ini. Dan jangan lupa CR-V kemarin Matic ya. Sekarang kita coba slalom ya teman-teman. Gue coba dari 20 km/jam dulu gigi 1. Steering racknya. Ini kelemahan Corolla teman-teman. Steering racknya itu kalau udah tua dan kalian jarang banget namanya ganti olinya atau nggak ngecek oli power steeringnya, itu lama-lama akan dol, kemakan gigi-giginya.
sekarang gue mulai 40 km per jam, gigi 2 ya teman-teman. Under. Kalian masih nggak percaya? Ini mobil under. Kita keluar aja yuk. Kita tes cornering. Ini kayak gue udah nemu tempat yang tepat nih teman-teman. Bismillah ya. Sikat mau 60. Anjing goblok. Kandur skidding. mau berasa naik wahana di depan mau. Ya. Awas itu motor ya, Kak. Tapi pirang-pirang ya. Berasa banget ya. Ini faktor yang tadi gue bilang teman-teman. Karena mesin 7A ini lebih berat daripada 4A dan posisi layout mobil ini FF, itu berasa banget, ngander banget teman-teman. Ban belakang aja udah mulai skidding tadi. Ngepot-ngepot. Nah, sekarang untuk point of view ya teman-teman. Point of view mobil ini tuh enak banget. Lu bisa ngelihat seluruh objek yang di sekeliling mobil lu ini. Contoh, itu aja gue masih bisa lihat. Dari tadi udah udah teriak, "Mo, jangan mepet-mepet kiri." Padahal gue udah tahu, ya masih jauh sama trotoar sebelah kiri. Ini dari posisi spion, kanan kiri, tengah, depan, samping. Ini semua enak banget posisinya nyetir ya. Clear semuanya. Itu alasan kenapa gue doyan mobil ini. Pokoknya point of view-nya gurih-gurih nyoy. Kelebihan Corolla lainnya ada di radius putarnya teman-teman. Radius putarnya itu kecil banget. Nggak percaya? Nih, lihat deh. Gue bisa muterin bundaran kecil ini tanpa kena trotoar. Ini kecil banget teman-teman. Ini akan memudahkan kalian ketika putar balik di jalanan Jakarta yang sempit-sempit itu teman-teman. Nice Toyota. Kita langsung aja ya, sekarang kita ke penilaian. Sebelum penilaian dimulai, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian. Gue itu punya mobil all new Corolla juga, tapi yang 1600, dan gue punya itu dari tahun 98 sampai saat ini. Jadi buat kalian yang mau tahu, kita nilai itu secara objektif. Walaupun gue punya nih mobil, gue nggak bilang nih mobil yang bagus-bagus banget. Overall, nih mobil semua nilainya adalah 7. Kenapa 7? Eksterior, ayolah kita lihat. Corolla dibandingkan rival-rivalnya, Mitsubishi, Lancer, Honda Civic, boring cuy, sumpah. Makanya kenapa gue bilang 7. Untuk interiornya, ya kalian lihat sendiri. Interiornya itu jujur buat gua yang bagusnya itu karena bahan soft touch di dashboard dan di door trimnya. Kalau itu bahannya masih plastik, gua bakal kasih nilai 6 teman-teman. Sisanya ya biasa aja, nggak ada fitur-fitur yang aneh, nggak ada fitur-fitur yang mengesankan dari ini mobil. Performance, kenapa gua kasih nilai 7? Oke, performance-nya enak, cuma tidak seenak rival-rivalnya, which is Lancer dan Civic. Untuk handling sendiri kenapa gua kasih 7? Kalian lihat sendiri tadi. Handlingnya oke, radius putarnya cukup tight, cukup sempit. Cuma begitu dibawa, mobil ini under teman-teman. Jadi ya udah, emang ini mobil semuanya 7. Nggak ada yang bilang nih mobil bagus banget, nggak ada yang bilang nih mobil jelek. Untuk value for money, ini mobil kan sekarang harganya ada yang jual mulai dari 35 sampai 55 tergantung tahun dan kondisi. Buat gua value for money-nya 9,5. Itu nilai lebihnya Toyota Corolla ini. Kenapa gue kasih 9,5? Face it, tahun 90-an Toyota merajai di Indonesia karena Kijang dan Corolla ini. Yang kedua, spare partnya banyak banget teman-teman. Harga pun murah. 3, yang paling penting yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya, durability. Spare partnya Toyota itu badak teman-teman. Jarang banget nih mobil rusak. Bahkan AC-nya pernah gue matiin 2 tahun. Habis itu gue nyalain lagi, gue kasih fan belt ya, isi freon, bersihin, kelar, dingin lagi. Nah teman-teman, itu dia video dari kita. Walaupun hujan, kita tetap ngegarap ya Mo. Yoi, ini awet banget hujannya teman-teman. Parah. Dari siang sampai sore nggak berhenti. Bener, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian udah bisa menikmati video dari mobil Corolla 1,8 ini ya Mo. Yes, terima kasih, special thanks buat tante dan om kita. Om siapa Mo? Murjianto dan tante Amin. Yes, semoga semakin diberkati ya om dan tante. Semoga sehat selalu, dihindarkan dari COVID dan mara bahaya lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa apa Mo? Share dan lonceng surga. Yoi, lonceng surga itu gratis loh teman-teman. Diklik ya. Jangan lupa untuk main ke media sosial kita, Berandalan Jakarta. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah. Kalau nggak nyerempet-nyerempet bukan cewek dong namanya.